Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Putri Syafa'a dari kelas 2M3 NPM 213101100789. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal dengan cara variable costing pada metode harga pokok pesanan. Soalnya yaitu PT ABC adalah perusahaan percetakan yang berproduksi berdasar pesanan dengan metode variable costing. Persediaan barang dalam proses PT ABC bulan November sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya bahan baku untuk pesanan 1 sebesar 120.000, untuk pesanan 2 sebesar 105.000, totalnya yaitu 225.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 1 sebesar 110.000, pesanan 2 sebesar 80.000, total 190.000. POB variabel untuk pesanan 1 sebesar 45.000, pesanan 2 sebesar 30.000, totalnya yaitu 75.000. Untuk total keseluruhan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah POB variabel pesanan 1 sebesar 275.000, sedangkan untuk pesanan 2 yaitu sebesar 215.000. Total keseluruhan pesanan 1 dan pesanan 2 sebesar 490.000. Informasi tambahan. Yang pertama yaitu pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan pesanan 1 dan 2 serta pengolahan pesanan 3. Pesanan 1 bahan baku sebesar 45.000, pesanan 2 55.000, pesanan 3 67.000, totalnya yaitu 167.000. Sedangkan bahan penolong terpakai sebesar 20.000 yang bersifat tetap. Yang kedua yaitu informasi jumlah jam kerja dan tenaga kerja. Pesanan 1, jam kerja 30 jam, upah langsung 30.000. Pesanan 2, jam kerja 45 jam, upah langsung 45.000. Pesanan 3, jam kerja 37 jam, upah langsung 37.000. Jumlah PTKL yaitu sebesar 112.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 60.000, biaya tenaga kerja pemasaran sebesar 90.000, biaya tenaga kerja administrasi sebesar 110.000, totalnya yaitu 112 ditambah total keseluruhan dari biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya tenaga kerja pemasaran dan biaya tenaga kerja administrasi, sehingga menghasilkan total keseluruhan 372.000. Catatan, biaya tenaga kerja tidak langsung bersifat tetap. Biaya pemasaran terdiri dari biaya variabel sebesar 55.000 dan biaya pemasaran tetap sebesar 35.000. Biaya administrasi variabel sebesar 60.000, sedangkan biaya administrasi tetap sebesar 50.000. Dalam hal ini dilakukan pemisahan antara biaya tenaga kerja di fungsi pemasaran dan administrasi. Biaya tenaga kerja pemasaran bersifat variabel sebesar 55.000, sedangkan yang bersifat tetap sebesar 35.000. Biaya tenaga kerja administrasi variabel sebesar 60.000 dan tetap sebesar 50.000. Total biaya tenaga kerja pemasaran yang bersifat variabel yaitu 115.000, sedangkan yang bersifat tetap yaitu sebesar 85.000. 3. Pembebanan POP ditentukan berdasar jam tenaga kerja langsung dengan tarif 500 per jam. 4. POP sesungguhnya selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 25.000 yang terdiri dari POP variabel sebesar 18.000 dan POP tetap sebesar 7.000. 5. Pada akhir bulan, pesanan 1 dan 2 sudah selesai dan diserahkan ke pelanggan dengan harga jual. Pesanan 1 sebesar 450.000, pesanan 2 sebesar 410.000. Jumlahnya yaitu 860.000. Dengan catatan, pesanan 3 sudah selesai, tetapi masih disimpan di gudang.
Penyelesaian dari soal tersebut yaitu 1. Pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Jurnal pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku sebesar 167.000, bahan baku sebesar 167.000 diperoleh dari informasi nomor 1 atau keterangan nomor 1. BOP sesungguhnya 20.000 dan bahan penolong 20.000. Yang kedua yaitu untuk mencatat jurnal pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Terdiri dari barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung sebesar 112.000, BOP sesungguhnya sebesar 60.000, biaya pemasaran sebesar 90.000, biaya administrasi sebesar 110.000. Sedangkan gaji dan upahnya yaitu sebesar 372.000 diperoleh dari total keseluruhan barang dalam proses PTKL, BOP sesungguhnya, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Yang ketiga yaitu pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk. Pembebanan BOP variabel berdasarkan tarif 500 per jam tenaga kerja langsung. Pesanan 1. Jam tenaga kerja 30 jam, tarif 500, BOP yang dibebankan 15.000. Pesanan 2. Jam tenaga kerja 45 jam, tarif 500, BOP yang dibebankan 22.500. Pesanan 3. Jam tenaga kerja 37 jam, tarif 500, BOP yang dibebankan 18.500. Total keseluruhan yaitu 56.000. BOP yang dibebankan diperoleh dari jam tenaga kerja dikali tarif. Sehingga jurnalnya yaitu barang dalam proses BOP variabel sebesar 56.000, BOP variabel yang dibebankan sebesar 56.000. Yang keempat, pencatatan BOP variabel yang sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya 25.000, berbagai rekening yang dikredit 25.000. Diperoleh dari informasi yang keempat. Yang kelima yaitu pencatatan pemisahan BOP sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. BOP variabel sesungguhnya 18.000 diperoleh dari keterangan nomor 4 dan BOP tetap sesungguhnya 87.000 diperoleh dari penjumlahan biaya bahan penolong ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP tetap. Sedangkan BOP sesungguhnya sebesar 105.000. Selanjutnya yaitu kartu harga pokok pesanan 1. Saldo awal biaya bahan baku 120.000, biaya tenaga kerja langsung 110.000, BOP variabel 45.000, totalnya yaitu 275.000. Sedangkan untuk bulan November, biaya bahan baku sebesar 45.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 30.000, BOP variabel sebesar 15.000, totalnya yaitu 90.000. Jumlah biaya bahan baku saldo awal dan bulan November sebesar 165.000, biaya tenaga kerja langsung saldo awal ditambah bulan November yaitu 140.000, BOP variabel saldo awal ditambah bulan November sebesar 60.000, sehingga total keseluruhannya yaitu 365.000. Untuk selanjutnya itu kartu harga pokok pesanan 2, saldo awal untuk biaya bahan baku sebesar 105.000, biaya tenaga kerja langsung 80.000, BOP variabel 30.000, totalnya yaitu 215.000. Sedangkan untuk bulan November, biaya bahan bakunya sebesar 55.000, biaya tenaga kerja langsung 45.000, BOP variabel 22.500, total 122.500. Jumlah biaya bahan baku saldo awal ditambah bulan November sebesar 160.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 125.000, BOP variabel sebesar 52.500, sehingga total keseluruhannya yaitu 337.500.
Untuk kartu harga pokok pesanan 3, saldo awalnya tidak ada. Untuk bulan November, biaya bahan baku sebesar 67.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 37.000, BOP variabel sebesar 18.500, total keseluruhannya yaitu 122.500. Jurnal yang keenam yaitu pencatatan harga pokok barang jadi. Pesanan yang dapat diselesaikan di bulan November yaitu pesanan 1 untuk biaya bahan baku sebesar 165.000 diperoleh dari kartu harga pokok pesanan 1 jumlah keseluruhan saldo awal ditambah bulan November. Biaya tenaga kerja langsung 140.000 diperoleh dari kartu harga pokok pesanan 1. BOP variabel 60.000 diperoleh dari jumlah BOP variabel saldo awal ditambah bulan November dari kartu harga pokok pesanan 1. Sehingga totalnya yaitu 365.000. Sedangkan untuk pesanan 2 diperoleh dari kartu HP pesanan 2. Biaya bahan baku 160.000, biaya tenaga kerja langsung 125.000, BOP variabel 52.500, sehingga totalnya yaitu 337.500. Jumlah pesanan 1 dan pesanan 2 untuk biaya bahan baku sebesar 325.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 265.000, BOP variabel sebesar 112.500, sehingga total keseluruhan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel pesanan 1 dan pesanan 2 yaitu sebesar 702.500. Jurnalnya yaitu barang jadi sebesar 702.500 dari keseluruhan total pesanan 1 dan pesanan 2. BPB 325.000, BDP biaya tenaga kerja langsung 265.000, BDP BOP variabel 112.500. Jurnal tersebut untuk mencatat pesanan yang telah selesai. Untuk yang ketujuh yaitu pencatatan penutupan rekening BOP yang dibebankan. BOP variabel yang dibebankan sebesar 56.000, sedangkan pembebanan lebih atau kurang BOP variabel sebesar 38.000 diperoleh dari selisih BOP variabel sungguhnya dikurangi total pembebanan BOP sebesar 56 dikurangi 18.000, sehingga diperoleh 38.000. Sedangkan BOP variabel sungguhnya sebesar 18.000. Harga pokok penjualan sebesar 38.000, pembebanan lebih atau kurang BOP variabel sebesar 38.000. Yang berikutnya yaitu pencatatan biaya komersial. Biaya pemasaran variabel sebesar 55.000, biaya pemasaran tetap sebesar 35.000, biaya administrasi variabel sebesar 60.000, biaya administrasi tetap sebesar 50.000. Diperoleh dari informasi atau keterangan nomor 2. Sehingga biaya pemasarannya yaitu sebesar 90.000 diperoleh dari penjumlahan biaya pemasaran variabel dan biaya pemasaran tetap. Untuk biaya administrasi sebesar 110.000 diperoleh dari biaya administrasi variabel ditambah dengan biaya administrasi tetap. Yang terakhir yaitu pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Pesanan yang telah selesai diproduksi dan diserahkan kepada pemesan. Pesanan 1 harga pokok 365.000. Pesanan 2 harga pokok 337.500. Dalam hal ini diperoleh dari kartu harga pokok pesanan 1 dan 2. Jumlahnya yaitu sebesar 702.500. Untuk harga jual, pesanan 1 450.000 dan pesanan 2 sebesar 410.000. Diperoleh dari keterangan nomor 2. Jumlahnya yaitu
860.000. Jurnalnya kas atau piutang sebesar 860.000, penjualan sebesar 860.000, harga pokok penjualan 702.500, barang jadi 702.500. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi PT ABC bulan November. Hasil penjualan sebesar 860.000 diperoleh dari jurnal nomor 9, yaitu pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. HPP terdiri dari persediaan BDP awal sebesar 490.000 diperoleh dari total pesanan 1 dan pesanan 2. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku sebesar 167.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 112.000, biaya overhead pabrik sebesar 56.000. Totalnya yaitu 825.000 diperoleh dari persediaan BDP awal ditambah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan POP variabel. Persediaan barang jadi akhir 122.500 diperoleh dari total kartu HPP pesanan 3. Sehingga HPP variabel diperoleh sebesar 702.500 dari 825.000 dikurangi 122.500. Pembebanan kurang POP sebesar 38.000, biaya pemasaran variabel sebesar 55.000, biaya administrasi variabel sebesar 60.000. Sehingga total biaya variabelnya yaitu 855.500 dari HPP variabel ditambah pembebanan kurang POP, biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi variabel. Sehingga diperoleh laba kontribusi sebesar 4.500 dari hasil penjualan 860.000 dikurangi total biaya variabel sebesar 855.500. Selanjutnya yaitu biaya tetap. POP tetap sebesar 87.000, biaya pemasaran tetap sebesar 35.000, biaya administrasi tetap sebesar 50.000. Diperoleh dari POP tetap diperoleh dari biaya bahan penolong ditambah PTKL ditambah POP tetap. Biaya pemasaran tetap dan biaya administrasi tetap diperoleh dari jurnal pencatatan biaya komersial, sehingga total biaya tetapnya yaitu 172.000. Laba bersih yang diperoleh yaitu sebesar minus 167.000 dari laba kontribusi 4.500 dikurangi total biaya tetap 172.000. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.